Tahukah Bapak Ibu? Justru buah inilah yang diam-diam bisa membuat ginjal rusak pelan-pelan tanpa Bapak Ibu sadari. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang baru tahu setelah dokter bilang ginjalnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau Bapak Ibu peduli dengan kesehatan ginjal dan ingin tahu buah mana saja yang berbahaya supaya bisa dihindari mulai hari ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sekarang. Karena informasi ini bisa menyelamatkan ginjal Bapak, Ibu, dan orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. Saya, Dr. Slamet Wibowo dari Klinik Sehat Lansia. Setiap minggu di ruang praktik saya, ada saja pasien lansia yang datang dengan wajah bingung dan sedih. Mereka bertanya dengan nada tidak percaya. "Dok, saya kan sudah rajin makan buah setiap hari. Saya pikir itu yang paling sehat. Tapi kenapa hasil lab ginjal saya malah makin jelek?" Pertanyaan ini selalu membuat hati saya sedih, Bapak Ibu. Karena sebenarnya masalah ini bisa dicegah kalau mereka tahu informasinya lebih awal. Begini penjelasannya. Masalahnya bukan terletak pada rajin atau tidaknya makan buah. Sama sekali bukan itu masalahnya. Masalah yang sebenarnya adalah buah yang dipilih tidak cocok dengan kondisi ginjal yang sudah mulai melemah. Bapak Ibu perlu memahami satu hal penting ini. Ginjal itu ibarat saringan air di rumah kita. Tugasnya menyaring kotoran dan racun dari darah yang mengalir di tubuh kita setiap hari. Ginjal bekerja keras menyaring hampir 180 liter darah. Itu sama dengan 180 botol air mineral besar, Bapak Ibu. Kerja keras yang luar biasa. Nah, kalau saringan ini sudah mulai tersumbat atau melemah karena usia atau penyakit, beban yang tadinya bisa ditangani dengan mudah, sekarang menjadi sangat berat. Dan beberapa buah tertentu ternyata menambah beban kerja ginjal ini tanpa kita sadari sama sekali. Saya punya cerita nyata yang perlu Bapak Ibu dengar. Cerita ini tentang Ibu Sari, pasien saya yang berusia 68 tahun. Ibu Sari ini orangnya rajin sekali menjaga kesehatan. Beliau selalu berusaha hidup sehat karena ingin bisa melihat cucu-cucunya tumbuh besar. Setiap pagi, tanpa pernah absen, beliau makan pisang 2 buah, katanya supaya tenaga kuat dan jantung sehat. Siang hari beliau sering makan alpukat karena pernah baca di majalah bahwa alpukat bagus untuk kolesterol. Malam hari, terutama saat bulan puasa, beliau rajin makan kurma beberapa butir. Niatnya sangat mulia, Bapak Ibu. Beliau ingin tubuhnya sehat supaya bisa beribadah dengan baik. Tapi apa yang terjadi kemudian? Sungguh memilukan hati saya sebagai dokter. Dalam waktu hanya 10 bulan saja, fungsi ginjal Ibu Sari turun drastis dari 52% langsung anjlok menjadi 34%. Ketika melihat hasil labnya, Ibu Sari menangis di ruangan saya. Beliau tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Padahal beliau sudah berusaha hidup sehat. Saya juga merasa sangat sedih melihat kondisi beliau. Karena sejujurnya, kalau saja Ibu Sari tahu informasi ini lebih awal, kalau saja beliau tahu buah mana yang harus dibatasi untuk kondisi ginjalnya, penurunan drastis itu kemungkinan besar bisa dicegah. Inilah alasan mengapa saya membuat video ini, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mengalami hal yang sama seperti Ibu Sari. Di video hari ini, saya akan menjelaskan 3 hal penting yang wajib Bapak Ibu ketahui. Pertama, saya akan jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, kenapa buah tertentu bisa berbahaya untuk ginjal. Apa kandungan di dalam buah tersebut yang membuat ginjal kewalahan? Bapak Ibu akan paham betul ilmunya, sehingga bisa membedakan sendiri mana buah yang aman dan mana yang tidak. Kedua, saya akan membahas satu persatu 6 buah yang paling beresiko merusak ginjal. Saya akan jelaskan dengan lengkap dan detail supaya Bapak Ibu benar-benar memahami mengapa buah-buah ini berbahaya. Ketiga, dan ini bagian yang paling penting dari seluruh video ini, saya akan memberikan panduan praktis yang bisa langsung Bapak Ibu terapkan mulai hari ini. Buah apa saja yang masih aman dimakan, berapa porsi yang tepat, dan bagaimana cara mengetahui apakah ginjal Bapak Ibu sudah mulai kelelahan atau masih sehat. Jadi pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai selesai karena bagian akhirnya sangat penting untuk kesehatan ginjal Bapak Ibu dan keluarga.
Sekarang mari kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan buah-buah mana saja yang berbahaya untuk ginjal, Bapak Ibu perlu memahami dulu bagaimana sebenarnya ginjal itu bekerja di dalam tubuh kita. Kalau Bapak Ibu sudah paham cara kerjanya, nanti akan lebih mudah mengerti kenapa buah tertentu bisa merusak ginjal. Jadi ikuti penjelasan saya dengan seksama ya. Ginjal itu ukurannya kecil saja Bapak Ibu, hanya sebesar kepalan tangan kita. Letaknya di bagian belakang perut di kanan dan kiri tulang belakang. Meskipun ukurannya kecil, jangan salah, ginjal ini pekerja keras yang luar biasa. Setiap hari, tanpa henti, ginjal menyaring sekitar 180 liter darah yang mengalir di tubuh kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, 180 liter itu sama dengan 180 botol air mineral ukuran besar. Semua darah itu disaring oleh dua ginjal kecil ini setiap harinya. Kerja kerasnya tidak pernah berhenti, siang malam terus bekerja untuk menjaga tubuh kita tetap bersih dari racun dan kotoran. Cara kerja ginjal itu seperti saringan air di rumah kita Bapak Ibu. Ketika air kotor masuk ke saringan, yang keluar adalah air bersih, sedangkan kotorannya tertahan di saringan. Nah, ginjal itu juga bekerja dengan cara yang sama. Darah yang penuh dengan sisa metabolisme dan racun masuk ke ginjal, lalu ginjal menyaring semua kotoran itu. Kotoran dan racun dibuang keluar menjadi air kencing, sedangkan darah yang sudah bersih dikembalikan ke dalam tubuh untuk beredar lagi. Proses ini terjadi terus-menerus tanpa henti selama kita hidup. Bayangkan betapa lelahnya ginjal kita bekerja sepanjang waktu. Nah, masalah mulai muncul ketika ginjal sudah tidak sekuat dulu lagi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan ginjal untuk menyaring akan menurun secara alami. Ditambah lagi kalau ada penyakit seperti diabetes atau darah tinggi yang tidak terkontrol, kerusakan ginjal bisa terjadi lebih cepat. Ketika ginjal sudah melemah, kemampuan menyaringnya berkurang. Zat-zat yang seharusnya dibuang keluar malah menumpuk di dalam darah. Dan disinilah masalah besar dimulai Bapak Ibu. Karena beberapa kandungan dalam buah tertentu bisa menambah beban kerja ginjal yang sudah lelah ini. Ibarat memaksa orang tua yang sudah capek untuk mengangkat beban berat, lama-lama pasti tidak kuat. Sekarang saya akan jelaskan 3 kandungan dalam buah yang perlu Bapak Ibu waspadai. Ini penting sekali untuk dipahami, karena ketiga kandungan inilah yang menjadi biang kerok rusaknya ginjal. Kalau Bapak Ibu sudah paham, nanti akan lebih mudah memilih buah mana yang aman dan mana yang berbahaya. Kalium atau potasium. Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama ini. Kalium ini sebenarnya mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Fungsinya untuk menjaga detak jantung tetap teratur dan membantu otot-otot bekerja dengan baik. Jadi kalium itu bukan zat jahat Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah ketika ginjal sudah lemah, kalium tidak bisa dibuang dengan baik dari tubuh. Akibatnya kalium menumpuk di dalam darah. Nah, kalau kadar kalium darah terlalu tinggi, ini yang bahaya. Jantung bisa berdetak tidak teratur, dan dalam kondisi yang parah, jantung bisa berhenti mendadak. Banyak pasien ginjal yang dirawat darurat karena kadar kaliumnya terlalu tinggi dan penyebabnya seringkali adalah buah yang mereka makan sehari-hari tanpa tahu bahayanya. Oksalat. Zat ini kalau menumpuk di ginjal bisa membentuk kristal-kristal kecil. Kristal ini lama-lama mengeras dan menjadi batu ginjal. Bapak Ibu pasti pernah dengar tentang batu ginjal ya. Sakitnya itu luar biasa seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Batu ginjal yang kecil mungkin masih bisa keluar sendiri lewat air kencing, meskipun prosesnya sangat menyakitkan. Tapi kalau batunya sudah besar, tidak ada cara lain selain operasi untuk mengeluarkannya. Beberapa buah mengandung oksalat tinggi, dan kalau dimakan terus-terusan dalam jumlah banyak, risiko terbentuknya batu ginjal akan meningkat. Fruktosa atau gula alami. Semua buah mengandung fruktosa karena memang itulah yang membuat buah terasa manis. Dalam jumlah wajar, fruktosa tidak masalah untuk tubuh. Tapi kalau berlebihan, ceritanya jadi lain. Fruktosa yang terlalu banyak bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Asam urat tinggi ini menambah beban kerja ginjal dan mempercepat kerusakan. Selain itu, untuk Bapak Ibu yang punya diabetes, fruktosa berlebih juga bisa membuat gula darah naik cepat. Padahal kita tahu gula darah tinggi yang terus-menerus itu merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Jadi kerusakannya bisa berlipat ganda.
Sekarang Bapak Ibu sudah paham 3 musuh utama ginjal yang ada dalam buah, yaitu kalium, oksalat, dan fruktosa. Dengan pemahaman ini, mari kita masuk ke pembahasan utama yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Saya akan jelaskan satu persatu 6 buah yang paling ditakuti oleh ginjal. Saya mulai dari buah yang paling mengejutkan karena hampir semua orang mengira buah ini sangat sehat. 1. Pisang. Ya, Bapak Ibu tidak salah dengar. Pisang yang selama ini kita anggap sebagai buah paling sehat, ternyata bisa berbahaya untuk ginjal yang sudah lemah. Saya paham ini mengejutkan. Pisang kan buah rakyat, harganya murah, mudah didapat di mana-mana, dan rasanya enak. Dari kecil kita selalu diajari bahwa pisang itu sehat, bagus untuk energi, dan baik untuk jantung. Semua itu memang benar Bapak Ibu. Untuk orang dengan ginjal yang sehat, pisang memang buah yang sangat baik. Tapi untuk Bapak Ibu yang ginjalnya sudah mulai melemah, pisang bisa menjadi masalah besar. Alasannya sederhana, pisang mengandung kalium yang sangat tinggi. Satu buah pisang ukuran sedang saja mengandung sekitar 400 hingga 450 mg kalium. Itu jumlah yang sangat besar Bapak Ibu. Untuk penderita ginjal kronis, dokter biasanya membatasi asupan kalium harian hanya sekitar 2000 mg saja. Coba Bapak Ibu hitung, kalau makan pisang 3 buah sehari saja, itu sudah 1200 hingga 1350 mg kalium, lebih dari setengah batas yang diperbolehkan. Dan itu baru dari pisang saja, belum ditambah kalium dari makanan lain yang dimakan sepanjang hari. Saya teringat satu pasien laki-laki berusia 70 tahun. Beliau sangat rajin makan pisang setiap pagi karena pernah baca bahwa pisang bagus untuk tekanan darah. Niatnya sangat baik. Tapi karena ginjal beliau sudah melemah, tanpa beliau sadari, kalium dari pisang itu tidak bisa dibuang dengan baik. Dalam beberapa bulan, kadar kalium darahnya naik sampai 6,2. Padahal batas normal tertinggi hanya 5,0. Level 6,2 itu sudah masuk zona berbahaya untuk jantung Bapak Ibu. Beliau harus dirawat darurat dan ginjalnya harus dibantu dengan cuci darah untuk menurunkan kalium. Semua itu bermula dari kebiasaan makan pisang yang dikira sehat. Jadi pesan saya untuk Bapak Ibu, pisang itu bukan buah jahat, tapi untuk ginjal yang sudah lemah, pisang perlu dibatasi dengan ketat. Setengah buah pisang dalam sehari mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kebiasaan makan 2 atau 3 pisang sehari seperti yang dilakukan banyak orang itu yang berbahaya dan harus dihentikan mulai sekarang. 2. Alpukat. Nah, ini buah yang sedang sangat populer sekarang Bapak Ibu. Di mana-mana orang membicarakan alpukat, di televisi, di majalah kesehatan, bahkan di media sosial, alpukat selalu disebut sebagai superfood atau makanan super. Katanya alpukat bagus untuk menurunkan kolesterol jahat, menyehatkan jantung karena mengandung lemak baik, bisa membuat kulit lebih halus dan awet muda. Semua klaim itu memang benar adanya Bapak Ibu. Saya tidak membantah sama sekali. Untuk orang dengan ginjal yang sehat, alpukat memang buah yang luar biasa manfaatnya. Tapi ada satu masalah besar yang jarang dibahas orang tentang alpukat. Masalah yang bisa membahayakan Bapak Ibu yang ginjalnya sudah mulai bermasalah. Alpukat mengandung kalium dalam jumlah yang sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari pisang. Satu buah alpukat ukuran sedang mengandung lebih dari 700 mg kalium. Coba Bapak Ibu bayangkan, itu hampir 2 kali lipat dari kandungan kalium dalam pisang. Kalau pisang saja sudah dianggap tinggi kaliumnya, apalagi alpukat yang kandungannya hampir 2 kali lipatnya. Saya pernah punya pasien ibu-ibu usia 65 tahun yang sangat rajin makan alpukat setiap pagi. Beliau membuat jus alpukat dicampur susu, katanya supaya kolesterolnya turun dan jantungnya sehat. Beliau melakukan ini selama hampir 1 tahun penuh. Waktu pertama kali datang ke tempat praktik saya, beliau mengeluh badannya sering lemas dan kakinya bengkak. Setelah diperiksa, ternyata fungsi ginjalnya sudah turun cukup banyak dan kadar kalium darahnya tinggi. Ketika saya tanya pola makannya, barulah ketahuan kebiasaan minum jus alpukat setiap hari itu. Beliau sama sekali tidak tahu kalau alpukat bisa berbahaya untuk kondisi ginjalnya. Jadi begini saran saya untuk Bapak Ibu,
Kalau hasil pemeriksaan ginjal masih bagus dan normal, silakan saja makan alpukat dalam porsi wajar. Tapi kalau ginjal sudah mulai bermasalah, kalau fungsi ginjal sudah di bawah 60%, alpukat harus dihindari atau dibatasi dengan sangat ketat. Mungkin hanya seperempat buah alpukat dalam seminggu, tidak lebih dari itu. Lebih aman lagi kalau dihindari sama sekali dan diganti dengan buah lain yang lebih ramah untuk ginjal. 3. Jeruk dan keluarganya. Buah ketiga yang perlu Bapak Ibu waspadai adalah jeruk dan semua keluarganya. Ini termasuk jeruk manis yang biasa kita makan, jeruk nipis, lemon, jeruk bali, dan juga grapefruit atau jeruk merah yang kadang dijual di supermarket. Jeruk ini kan buah yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Rasanya segar, asam manis, dan dipercaya mengandung vitamin C yang tinggi untuk menjaga daya tahan tubuh. Banyak orang tua yang rajin minum air jeruk setiap pagi supaya tidak gampang sakit. Kalau soal kalium, memang jeruk tidak setinggi pisang atau alpukat. Satu buah jeruk ukuran sedang mengandung sekitar 230 mg kalium. Jumlah ini masih tergolong sedang, tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi jeruk punya masalah lain yang justru lebih serius, terutama untuk Bapak Ibu yang rutin mengonsumsi obat-obatan setiap hari. Masalah ini terutama ada pada jeruk bali dan grapefruit. Begini penjelasannya, Bapak Ibu. Jeruk bali dan grapefruit mengandung zat tertentu yang bisa mengganggu cara kerja obat di dalam tubuh. Zat ini mempengaruhi enzim di hati yang bertugas mengolah obat-obatan. Akibatnya, obat yang Bapak Ibu minum bisa jadi terlalu kuat efeknya atau malah tidak bekerja sama sekali. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Bayangkan kalau obat tekanan darah yang Bapak Ibu minum jadi terlalu kuat. Tekanan darah bisa turun terlalu drastis dan menyebabkan pusing atau bahkan pingsan. Atau kalau obat pencerah darah jadi terlalu kuat, risiko perdarahan meningkat. Obat-obatan yang berinteraksi dengan jeruk bali ini cukup banyak Bapak Ibu, termasuk diantaranya obat penurun kolesterol golongan statin, obat tekanan darah jenis tertentu, obat jantung, bahkan beberapa obat untuk kecemasan. Hampir semua obat ini umum diminum oleh lansia setiap hari, jadi kalau Bapak Ibu rutin minum obat-obatan untuk penyakit kronis, saya sangat menyarankan untuk berhati-hati dengan jeruk bali dan grapefruit. Sebaiknya tanyakan dulu ke dokter atau apoteker, apakah obat yang Bapak Ibu minum aman dikonsumsi bersamaan dengan jeruk bali atau tidak. Lebih baik bertanya dulu daripada menyesal kemudian. Keempat, mangga. Buah keempat yang perlu mendapat perhatian khusus adalah mangga. Siapa sih yang tidak suka mangga, Bapak Ibu? Buah yang satu ini memang istimewa rasanya, apalagi kalau sudah matang sempurna. Dagingnya tebal, warnanya kuning keemasan, dan rasanya manis legit. Makan mangga di siang hari yang panas memang nikmat sekali, apalagi kalau dijadikan jus dingin atau es mangga. Rasanya menyegarkan luar biasa. Mangga juga mudah didapat di Indonesia karena memang banyak tumbuh di sini. Kalau dari segi kalium, mangga memang tidak setinggi pisang atau alpukat. Satu buah mangga ukuran sedang mengandung sekitar 280 mg kalium. Jumlah ini tergolong sedang dan masih bisa ditoleransi dalam porsi kecil. Tapi mangga punya masalah lain yang tidak kalah seriusnya. Mangga mengandung gula alami atau fruktosa dalam jumlah yang sangat tinggi. Mangga yang sudah matang itu manis sekali Bapak Ibu. Rasa manis itu berasal dari kandungan gula yang memang tinggi di dalam buahnya. Untuk Bapak Ibu yang memiliki diabetes sekaligus masalah ginjal, mangga bisa menjadi kombinasi yang berbahaya. Ketika makan mangga, gula darah bisa naik dengan cepat karena kandungan fruktosanya yang tinggi. Nah, kita semua tahu bahwa gula darah yang tinggi terus-menerus itu merusak pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah halus di dalam ginjal. Jadi, kalau Bapak Ibu punya diabetes dan ginjal sudah mulai bermasalah, makan mangga itu ibarat menyerang ginjal dari dua arah sekaligus. Dari satu sisi ada beban kalium, dari sisi lain ada lonjakan gula darah yang merusak pembuluh darah ginjal. Saya tidak bilang mangga harus dihindari total, Bapak Ibu. Tapi porsinya harus sangat dibatasi. Mungkin hanya 2 atau 3 potong kecil saja dalam sekali makan dan tidak setiap hari. Kalau Bapak Ibu sangat menyukai mangga,
Pilih waktu-waktu tertentu saja untuk memakannya sebagai hadiah kecil untuk diri sendiri. Tapi jangan dijadikan kebiasaan harian, karena efek kumulatifnya bisa berbahaya dalam jangka panjang. Kelima, kurma. Buah kelima yang sangat perlu diwaspadai adalah kurma. Buah ini memiliki tempat khusus di hati masyarakat Indonesia, terutama saat bulan suci Ramadan. Kurma menjadi buah yang hampir selalu ada di setiap rumah saat berbuka puasa. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan memberikan energi yang cepat setelah seharian berpuasa. Kurma juga sering dianggap sebagai buah yang penuh berkah dan memiliki banyak khasiat kesehatan. Semua itu memang benar adanya, Bapak Ibu. Untuk orang dengan ginjal yang sehat, kurma adalah buah yang sangat baik. Tapi untuk Bapak Ibu yang ginjalnya sudah mulai bermasalah, kurma bisa menjadi tantangan yang serius. Pertama, kurma mengandung kalium yang sangat tinggi. 100 gram kurma setara dengan sekitar 10 butir kurma ukuran sedang mengandung lebih dari 650 mg kalium. Itu jumlah yang sangat besar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan 10 butir kurma saja, itu sudah hampir sepertiga dari batas kalium harian yang diperbolehkan untuk penderita ginjal lemah. Dan biasanya saat Ramadan, orang tidak hanya makan 10 butir saja kan? Banyak yang makan lebih karena rasanya memang enak dan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Masalah kedua, kurma juga sangat tinggi kandungan gulanya. Kurma itu manis sekali, Bapak Ibu. Hampir 70% dari berat kurma adalah gula alami. Jadi kalau makan kurma banyak-banyak, gula darah bisa melonjak tinggi dengan cepat. Untuk Bapak Ibu yang punya diabetes sekaligus masalah ginjal, ini jelas berbahaya. Gula tinggi merusak ginjal, kalium tinggi membebani ginjal. Dua masalah sekaligus dalam satu buah. Saran saya untuk Bapak Ibu yang ingin tetap menikmati kurma, batasi porsinya dengan ketat maksimal 2-3 butir saja per hari, tidak lebih. Dan pastikan untuk selalu memantau kondisi ginjal melalui pemeriksaan darah rutin, terutama selama dan setelah bulan Ramadan. Dengan cara ini, Bapak Ibu masih bisa menikmati kurma tanpa harus membahayakan kesehatan ginjal yang sudah mulai menurun fungsinya. 6. Belimbing yang paling berbahaya. Buah keenam dan yang terakhir adalah buah yang paling berbahaya dari semuanya. Saya tidak melebih-lebihkan, Bapak Ibu. Buah ini benar-benar harus dihindari total oleh penderita ginjal kronis. Buah yang saya maksud adalah belimbing. Iya, belimbing yang bentuknya cantik seperti bintang kalau dipotong. Belimbing yang rasanya asam segar dan sering dijadikan jus atau campuran rujak. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, apa sih bahayanya belimbing? Kelihatannya buah biasa saja, tidak ada yang istimewa. Justru disitulah letak bahayanya, Bapak Ibu. Karena kelihatan biasa, banyak orang tidak tahu ancaman serius yang tersembunyi di balik buah ini. Begini penjelasan ilmiahnya, Bapak Ibu. Belimbing mengandung racun alami yang dalam istilah medis disebut karamboksin. Racun ini memang ada secara alami di dalam buah belimbing. Untuk orang dengan ginjal yang sehat dan berfungsi normal, racun karamboksin ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena ginjal yang sehat mampu menyaring dan membuang racun ini keluar dari tubuh melalui air kencing. Prosesnya berjalan lancar dan tubuh tetap aman. Tapi ceritanya menjadi sangat berbeda untuk Bapak Ibu yang ginjalnya sudah melemah atau mengalami penyakit ginjal kronis. Ginjal yang sudah melemah tidak mampu menyaring racun karamboksin dengan baik. Akibatnya, racun ini tidak terbuang dan justru menumpuk di dalam darah. Semakin banyak belimbing yang dimakan, semakin banyak racun yang menumpuk. Dan yang mengerikan, racun ini menyerang sistem saraf dan otak. Efeknya bisa sangat serius, Bapak Ibu, mulai dari cegukan yang tidak berhenti, mual dan muntah yang parah, kebingungan mental, kejang-kejang, sampai yang paling menakutkan adalah koma atau tidak sadarkan diri. Saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu. Ini adalah fakta medis yang sudah terdokumentasi dengan baik. Sudah ada banyak laporan kasus dari berbagai negara tentang pasien ginjal yang mengalami kondisi serius setelah mengonsumsi belimbing.
Beberapa di antaranya bahkan berakhir dengan kematian. Di Indonesia sendiri juga pernah ada kasus serupa yang dilaporkan oleh dokter-dokter spesialis ginjal. Jadi ancaman ini nyata dan tidak boleh dianggap remeh. Pesan saya sangat tegas untuk bagian ini. Kalau ginjal sudah bermasalah, kalau fungsi ginjal sudah menurun, belimbing harus dihindari total. Bukan dikurangi, bukan dibatasi, tapi benar-benar dihindari sama sekali. Tidak ada porsi aman untuk belimbing bagi penderita ginjal kronis. Bahkan sedikit saja bisa memicu masalah. Ini termasuk jus belimbing, asinan belimbing, rujak yang ada belimbingnya, atau makanan apapun yang mengandung belimbing. Sampaikan juga informasi ini kepada anggota keluarga yang lain, supaya mereka tidak memberikan belimbing kepada Bapak Ibu tanpa sengaja. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menyenangkan, Bapak Ibu. Setelah membahas 6 buah yang berbahaya, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, lalu buah apa yang masih boleh dimakan? Apakah tidak boleh makan buah sama sekali? Tenang, Bapak Ibu. Jawabannya adalah masih banyak buah yang relatif aman untuk dikonsumsi oleh penderita ginjal. Yang penting adalah mengetahui mana yang aman dan mana yang harus dihindari. Apel. Apel mengandung kalium dalam jumlah rendah sehingga tidak membebani ginjal. Selain itu, apel juga mengandung serat yang tinggi yang bagus untuk pencernaan dan membantu mengontrol gula darah. Bapak Ibu bisa makan 1 buah apel ukuran sedang setiap hari dengan aman. Pir. Mirip dengan apel, pir juga rendah kalium dan tinggi serat. Rasanya manis segar dan teksturnya renyah. Pir bisa menjadi alternatif yang baik untuk camilan sehat. Semangka. Semangka mengandung kalium yang relatif rendah dan kandungan airnya sangat tinggi sehingga menyegarkan. Tapi ada satu catatan penting untuk semangka, Bapak Ibu. Karena kandungan airnya sangat tinggi, Bapak Ibu yang harus membatasi asupan cairan perlu berhati-hati. Jangan makan semangka terlalu banyak, karena bisa menambah beban cairan dalam tubuh. Anggur. Dalam porsi kecil, anggur masih tergolong aman untuk ginjal. Pilih anggur yang tidak terlalu manis dan batasi sekitar 10-15 butir per hari. Nanas. Nanas mengandung kalium yang rendah dan rasanya segar, tapi perlu diperhatikan nanas cukup asam, sehingga kalau Bapak Ibu punya masalah lambung, sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah sedikit saja. Sekarang saya berikan panduan praktis yang mudah diingat untuk Bapak Ibu. Panduan ini khusus untuk lansia yang fungsi ginjalnya sudah di bawah 60% atau yang sudah didiagnosis memiliki penyakit ginjal kronis. Pertama, batasi konsumsi buah maksimal 2 porsi per hari saja. 1 porsi itu sama dengan 1 buah ukuran sedang atau setengah mangkuk kecil buah yang sudah dipotong-potong. Kedua, selalu pilih buah yang rendah kalium, seperti apel, pir, atau nanas. Hindari buah tinggi kalium seperti pisang, alpukat, dan kurma. Ketiga, hindari minum jus buah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk membuat 1 gelas jus dibutuhkan beberapa buah sekaligus. Semua kalium dari buah-buah itu jadi terkonsentrasi dalam 1 gelas. Kaliumnya jauh lebih tinggi dibanding makan 1 buah utuh. Lebih baik makan buahnya langsung dalam porsi kecil. Keempat, kalau Bapak Ibu sangat ingin makan buah yang kaliumnya tinggi seperti pisang, potong jadi setengah saja dan makan bersama makanan lain. Jangan dimakan sendirian dalam keadaan perut kosong. Ada beberapa tanda yang bisa Bapak Ibu perhatikan sendiri di rumah untuk mengetahui apakah ginjal sudah mulai kelelahan. Perubahan pada kebiasaan buang air kecil, mungkin jadi lebih sering terbangun di malam hari untuk ke kamar mandi, atau sebaliknya, jumlah air kencing malah berkurang dari biasanya. Kaki atau pergelangan kaki yang bengkak, terutama terlihat jelas di sore atau malam hari setelah beraktivitas. Bengkak ini terjadi karena ginjal tidak mampu membuang kelebihan cairan dari tubuh. Tubuh mudah merasa lelah dan lemas, padahal aktivitas yang dilakukan sama seperti biasa. Ini terjadi karena ginjal yang lemah tidak bisa memproduksi hormon yang cukup untuk membuat sel darah merah,
sehingga tubuh kekurangan oksigen dan merasa capek terus. Kulit yang terasa gatal tanpa sebab yang jelas. Gatal ini muncul karena limbah dan racun yang tidak tersaring oleh ginjal menumpuk di bawah kulit. Air kencing yang berbusa seperti ada sabunnya. Busa ini menandakan ada protein yang bocor ke dalam air kencing. Padahal seharusnya protein tidak boleh lolos dari saringan ginjal. Kalau Bapak Ibu mengalami 2 atau lebih dari tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, saya sangat menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Pemeriksaan fungsi ginjal itu sederhana dan tidak menyakitkan Bapak Ibu. Cukup ambil sampel darah sedikit saja, diperiksa di laboratorium, dan hasilnya bisa keluar dalam sehari. Dari hasil pemeriksaan itu, dokter bisa mengetahui berapa persen fungsi ginjal Bapak Ibu saat ini. Kalau masih bagus, tinggal dijaga supaya tetap sehat. Kalau sudah mulai menurun, bisa segera diambil langkah pencegahan supaya tidak makin parah. Ingat selalu Bapak Ibu, mencegah itu jauh lebih mudah dan lebih murah daripada mengobati. Jadi itulah pembahasan lengkap kita hari ini tentang 6 buah yang paling ditakuti oleh ginjal. Mari kita ingat kembali bersama-sama. Pisang, alpukat, jeruk, terutama jeruk Bali, mangga, kurma, dan yang paling berbahaya adalah belimbing. Keenam buah ini perlu diwaspadai dan dibatasi konsumsinya untuk Bapak Ibu yang ginjalnya sudah mulai bermasalah. Sementara buah yang masih aman seperti apel, pir, semangka, anggur, dan nanas bisa menjadi pilihan yang lebih bijak untuk dikonsumsi sehari-hari. Saya harap video hari ini bermanfaat untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian. Kalau informasi ini dirasa penting, tolong bantu tekan tombol like dan bagikan video ini kepada keluarga, saudara, tetangga, atau teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Satu share dari Bapak Ibu bisa menjadi penolong bagi orang lain yang belum tahu tentang bahaya buah-buahan ini untuk ginjal. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Klinik Sehat Lansia dan tekan loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya yang akan saya bagikan. Di video berikutnya, saya akan membahas tentang 5 makanan sehari-hari yang diam-diam merusak ginjal. Termasuk di dalamnya ada satu makanan yang hampir setiap orang Indonesia makan setiap hari tanpa sadar bahwa itu membebani ginjal. Video itu sudah bisa Bapak Ibu tonton dengan mengklik layar yang muncul sekarang. Mari kita terus belajar bersama untuk menjaga kesehatan ginjal supaya Bapak Ibu bisa tetap sehat, aktif, dan bahagia sampai usia lanjut. Saya Dr. Slamet Wibowo dari Klinik Sehat Lansia. Jaga selalu kesehatan Bapak Ibu. Perhatikan apa yang dimakan dan jangan lupa untuk rutin memeriksakan kondisi ginjal ke dokter. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu untuk Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga di rumah.